Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, hari ini spesial karena saya sedang berada di Aula Hijaz, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kita akan ngobrol banyak bersama dengan narasumber kita yang luar biasa terkait dengan sidang vonis kasus pembunuhan oleh Verdi Sambo, saudara. Dan juga untuk hari ini, acara ini direkam pada hari ini Senin 13 Februari 2023 di mana sidang vonis Verdi Sambo ini masih sedang berlangsung. Dan kita akan ngobrol banyak terkait dengan 4 bulan terakhir berjalannya sidang kasus Verdi Sambo ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir ada Profesor Hambali Talib selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Selamat pagi Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Baik, walafiat. Luar biasa sekali Prof, kalau kita berbicara hari ini Prof, sedang berlangsung sidang vonis kasus Verdi Sambo. Sebelumnya Prof, saya mungkin bisa minta tanggapannya dulu terkait dengan 4 bulan terakhir, bagaimana tanggapan Prof terkait dengan 4 bulan terakhir jalannya kasus ini Prof? Iya, jadi sebagai akademisi persidangan ini cukup menarik perhatian publik ya. Dan kalau kita lihat persidangan ini bukan hanya menarik, akan tetapi banyak hal-hal yang memang menimbulkan masyarakat ingin turut berpartisipasi melihat apa akhir dari sebuah perjalanan kasus ini ya. Yang lain yang saya lihat bahwa persidangan ini fair dalam artian terbuka dan menurut ketentuan yang ada bahwa persidangan itu salah satu indikatornya adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertentu, kasus-kasus tertentu. Karena ini adalah kasus yang sifatnya tindak pidana umum dan banyak pihak yang ingin mendengar informasinya, mengetahui perkembangannya, maka sepanjang persidangan ini hampir semua media mengikuti dengan baik. Iya, Prof, kalau kita melihat tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan kasus ini, apalagi di pertengahan persidangan ini sempat ada wanita bernama Syarifah Imah yang kemudian menerobos persidangan Prof dengan alasan kasihan dengan Verdi Sambo. Kemudian netizen kemudian menganggap bahwa ini penuh drama, persidangan ini penuh drama. Bagaimana kalau tanggapan Prof? Iya, dalam persidangan itu kan forum yang terhormat. Artinya semua pihak harus menghargai persidangan itu. Kalau misalnya ada empati, ada pihak yang merasa katakanlah dia berpartisipasi, maka banyak cara, tidak harusnya melakukan seperti itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya silahkan undang-undang membuka ruang, misalnya kalau dia ada pengetahuannya atau informasi yang dilihat, dialami, didengar sendiri, ya dia bisa tampil sebagai saksi yang memang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau dia melakukan tindakan yang seperti itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Yang seharusnya persidangan itu kita hormati ya, jangan lihat orangnya di dalam, karena kalau itu terganggu ya ada di dalam aturan yang namanya content of court. Pengadilan itu dihormati dan kalau ada pihak maka dia bisa dijerat dengan pertanggungjawaban atas ulah orang yang dianggap mengganggu jalannya persidangan. Ya, jadi justru dianggap mengganggu jalannya persidangan ya Prof ya. Tapi kalau kita bercermin dari tanggapan Prof sendiri, apakah persidangan ini penuh drama enggak sih Prof? Ya, drama dalam arti masih dalam batas menurut saya dalam mengungkap fakta. Ya, kalau memang dalam perkara pidana itu kan yang berhadapan itu adalah jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingannya negara atau pemerintah dan pihak terdakwa yang sebagai pihak yang juga dilindungi dan sudut pandang yang berbeda. Nah, masing-masing pihak tentu punya argumen. Jaksa penuntut umum punya argumen
dan dia berusaha bagaimana membuktikan dakwaannya karena itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi di sisi lain terdakwa dengan penasihat hukumnya itu berusaha juga menunjukkan dan meyakinkan kepada majelis bahwa yang terjadi sebenarnya adalah faktanya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian ya kalau dinyatakan menarik atau apa, menurut saya ya memang menarik, layak menarik. Artinya menarik karena tentu tarik menarik antara kepentingan para pihak. Tapi saya selalu menyatakan bahwa percayakanlah pada majelis, ya. Majelis hakim ini kan manusia biasa. Kita berharap bahwa mereka menjunjung itu dalam fahmi hukum yang menyatakan bahwa tegakkan hukum dan keadilan sekalipun langit akan runtuh esok. Itu maknanya bahwa pengaruh dari pengambil keputusan majelis itu adalah luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi kita berharap bahwa majelis menempatkan diri sebagai orang yang diberi amanah untuk memberi putusan yang adil menurut keyakinannya dan fakta-fakta persidangan yang ada. Iya, jadi kita berharap tentunya majelis ini bisa menempatkan posisi yang stabil seperti itu Pak ya, netral ya, dan dia, juga posisinya dalam bahasa undang-undang itu adalah dia punya kemerdekaan. Ya. Tapi kemerdekaan itu kan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kepada yang kuasa, dipertanggungjawabkan kepada atasannya, dan tentu dipertanggungjawabkan dalam hal putusan-putusannya itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Baik, hari ini Pak sedang berlangsung sidang vonis untuk Verdi Sambo. Kemudian dari Anda sendiri kemarin dituntut 20 tahun. Dari Anda, prediksi Anda kemudian apakah 20 tahun tuntutan dari hakim atau kemudian lebih ringan atau lebih berat Pak? Silahkan. Saya berteori dulu ya. Jadi kalau bicara putusan kan akhir dari sebuah proses persidangan. Baik. Dalam teori apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum itu menjadi patron. Tapi putusannya bisa saja di luar dari apa yang disampaikan dalam tuntutan. Bisa saja di bawah, bisa saja di atas. Yang penting tidak, misalnya jaksa menyatakan terbukti sehingga menuntut 20 tahun. Kalau 340 terbukti maka yang terberat itu adalah hukuman mati. Di bawahnya ada hukuman seumur hidup. Di bawahnya ada hukuman 20 tahun. Nah ini yang dituntut. Bisa saja di bawahnya. Nah, kita berharap bahwa hakim berdasarkan bukti-bukti yang terungkap itu berani dan tidak terpengaruh dalam putusan ini sehingga memberikan putusan bahwa putusan pasal 340 misalnya terbukti maka dia berani, bisa saja dia menyatakan hukuman seumur hidup atau hukuman mati ya, atau hukuman 20 tahun. Nah, tapi kita berharap bahwa itu putusan memang sumbernya itu ada dari fakta yang terungkap, bukan sesuatu yang timbul begitu saja. Ya, begitu juga ketika ada keraguan ya, dalam Pameo menyatakan ketika hakim ragu di dalam menjatuhkan putusan maka lebih baik membebaskan orang. Tapi begitu dia yakin maka dia memberikan hukuman yang mempunyai nilai keadilan bagi para pihak, terutama bagi korban, masyarakat dan lain-lain. Baik, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan sidang vonis kasus Verdi Sambo. Saudara, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Prof. Hambali Thalib. Prof, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan sidang vonis Verdi Sambo ini. Prof, kalau kita melihat argumen-argumen yang beredar di luar sana menyatakan bahwa bisa saja kemudian putusan hukuman ini lebih ringan, Prof. Karena dianggap bahwa Verdi Sambo ini mungkin bisa saja memiliki rahasia terkait dengan institusi Polri. Tanggapan Anda, Prof, mengenai hal ini seperti apa? Itu yang saya katakan tadi, putusan itu bisa saja lebih ringan, bisa juga lebih berat. Dalam teori di mana dasarnya lebih ringan dan lebih berat. Ya. Jadi pasal yang dianggap terbukti misalnya 340,
Kalau 340 itu yang tertinggi, yang terberat itu adalah hukuman mati. Di bawahnya hukuman seumur hidup. Di bawahnya hukuman penjara. Nah, hukuman penjara bisa saja di bawah 20 tahun dan lain-lain. Sehingga kalau menurut saya ya apa yang terjadi nanti itu pada persoalan bukti. Bahwa hakim melihat bahwa mungkin terbukti tapi ada hal misalnya yang meringankan. Atau terbukti dan tidak ada yang meringankan, justru memberatkan. Nah, kalau yang itu yang terjadi, maka putusannya jangan terlalu kaget kalau misalnya nanti putusannya hukum pidana mati. Karena 340 memang membuka ruang. Ya. Nah, bisa saja juga, maaf, saya tidak menyatakan bebas, bisa saja juga dia bebas, katakanlah. Ya. Artinya di dalam undang-undang, di dalam hukum itu memang ada yang namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apa itu alasan pembenar? Orang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tapi ada alasan yang menggugurkan perbuatannya itu. Misalnya orang gila, nah itu alasan pemaaf. Perintah jabatan, ya, perintah undang-undang. Orang yang melakukan itu karena terpaksa. Misalnya ada perintah atasan, dia tidak bisa mengelak karena ada tekanan. Tekanan di situ dimaknai tekanan fisik dan tekanan psikis. Nah, inilah variabel yang bisa mempengaruhi bahwa suatu tindak pidana terbukti. Bahkan kalau kita lihat putusan pidana itu ada 3. Ya. Putusan pidana 191 ayat 1 ayat 2. Putusannya itu prisprat. Artinya putusan itu bebas. Apa yang didakwakan tidak terbukti dalam persidangan. Itu namanya bebas murni atau prisprat. Ada juga onslah. Artinya apa yang didakwakan terbukti. Tapi yang terbukti itu bukan tindak pidana. Nah, ini juga bebas. Nah, ada yang ketiga. Nah, tentu kita berharap bahwa ya yang mana di antara pilihan itu hakim yang menentukan. Nah, putusan terakhir itu putusan yang apa yang didakwakan dianggap terbukti. Nah, sehingga dengan demikian dihukum. Kalau dia dihukum ya itu tadi variabelnya. Bisa tertinggi, bisa menengah, bisa ke bawah. Nah, karena ini kita masih memprediksi ya bahwa yang diduga karena model surat dakwaan yang digunakan berlapis. Yang dimaksud berlapis itu adalah dakwaan yang paling berat, dakwaan yang paling di bawahnya. Nah, sistem pembuktian dalam surat dakwaan seperti ini, dakwaan primer harus dibuktikan dulu. 340 dibuktikan. Kalau 340 dianggap terbukti oleh jaksa, maka dia tidak perlu buktikan 338. Nah, oleh hakim apakah beda nanti kita lihat apakah sependapat dengan jaksa atau sependapat dengan pendapat dari penasihat hukum atau tim lawyer dari para terdakwa. Baik, Prof, kalau kita melihat sepanjang persidangan ini tidak lepas dengan air mata, baik itu dari Putri Chandrawati ataupun dari Verdi Sambo. Apakah dengan air mata ini bisa mempengaruhi keputusan dari majelis hakim, Prof? Tidak, dalam dasar hukum tidak. Jadi yang bisa mempengaruhi hukum itu apa yang dimuat dalam 184. 184 itu alat bukti. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Air mata oke lah, orang boleh sedih. Tapi jangan dengan air mata itu lalu merusak sistem penegakan hukum yang ada. Boleh saja dia karena mungkin terpengaruh, ya karena mungkin dia pikir ya Ibu Chandrawati itu perempuan dan lain-lain. Tapi jangan terpengaruh karena itu. Apa yang mempengaruhi putusan dalam sebuah putusan pengadilan adalah 184 menurut pandangan saya, alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Baik, Prof, kalau kita berbicara mengenai sidang kasus vonis Verdi Sambo ini, Prof, apakah Verdi Sambo ini terbukti melakukan melanggar pasal 340 KUHP, Prof? Kalau saya menyatakan terbukti kan melampaui putusan pengadilan. Jaksa sekarang menyatakan terbukti. Tapi putusan jaksa kan tidak punya kekuatan apabila tidak ada putusan hakim. Yang menentukan adalah putusan hakim.
apakah putusan hakim nanti itu menyatakan 340? Kecuali Anda tanya saya, bagaimana memprediksi putusan. Oke. Nah, kalau saya melihat kemungkinan besar berdasarkan fakta analisis yang saya lihat sepanjang persidangan, yang terbukti adalah 340. Nah, sehingga kalau misalnya hakimnya fair, tanda petik tidak ada faktor-faktor di luar kemandiriannya, maka paling tidak dia akan menjatuhkan putusan seumur hidup. Oke, unsur-unsur apa kemudian Prof yang dibutuhkan sehingga diketahui bahwa orang tersebut melanggar pasal 340, Prof? Pasal 340 itu dalam bahasa hukum bestandelen deliknya, itu ada unsur esensialnya. Yang pertama ada niat. Ya. Ada niat. Yang kedua, niat itu dilaksanakan ada perencanaan dan ada korban. Apa yang dimaksud dengan niat adalah maksud atau tujuan dari orang itu melakukan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan direncanakan, ada waktu bagi orang itu untuk mempersiapkan apa yang dilakukan dan apa akibat dia sadari. Nah, itu bedanya 338. Kalau pasal 338 ada niat, ada pelaksanaan, tidak direncanakan. Jadi ada orang yang tersinggung dan pada saat tersinggung itu tidak ada waktu antara tindakan dengan serangan balik. Nah, itu. Nah, kalau lihat ini faktanya, mulai dari kasus Magelang dan lain-lain yang terungkap ya, itu sepertinya menurut pandangan saya direncanakan. Sehingga menurut saya, analisis saya, yang terbukti adalah 340, tinggal persoalannya, adakah hal yang menurut pandangan majelis hakim meringankan. Nah, kalau ada meringankan misalnya, menggugurkan pertanggungjawabannya itu sehingga menjadi pertimbangan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Iya. Ada variabel yang bisa mempengaruhi orang berbuat, tapi orang bisa bebas. Orang gila yang menikam orang tidak bisa dihukum orang gila. Orang yang karena tekanan dipaksa menikam orang, nah, itu yang namanya alasan pembenar dalam bahasa hukum. Kalau unsur meringankan dalam kasus ini kira-kira apa, Prof? Menurut saya, tapi saya tidak bisa baca motifnya. Yang beredar itu ada motif menyatakan bahwa terdakwa utama ini Sambo ketersinggungan ada pelecehan seksual. Tapi persoalannya apakah itu terbukti di persidangan? Nah, kalau terbukti di persidangan bisa menjadi pertimbangan bahwa harga diri, kehormatan, dan yang dimaksud kehormatan di dalam bahasa pembelaan itu adalah kehormatan yang terkait dengan seksual. Bukan kehormatan terhadap nama baik yang biasa disebut dengan menyerang kehormatan harga diri. Ini kehormatan seksual. Kalau dia bisa buktikan bahwa putri memang ada terjadi pelecehan seksual, maka bisa menjadi pertimbangan majelis bahwa pembunuhan tetap dilakukan dan direncanakan, tapi ada hal yang bisa menjadi pertimbangan meringankan karena harga diri dan kehormatan sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Baik Prof, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan sidang vonis yang saat ini sedang berlangsung terkait dengan Verdi Sambo. Saudara, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih berada di Aula Hijaz Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ketika perbincangan ini sedang berlangsung, juga tengah berlangsung sidang vonis kasus Verdi Sambo dan tentunya kita masih menunggu keputusan dari majelis hakim. Dan saya masih bersama dengan Prof. Hambali Thalib. Prof, kita tadi sudah ngobrol banyak terkait dengan kasus sidang Verdi Sambo dan menjadi salah satu pro dan kontra adalah mengenai keberadaan Richard Eliezer selaku justice kolaborator di mata hukum. Bagaimana sih kemudian justice kolaborator ini, Prof? Silahkan. Ya, baik. Justice kolaborator diakui dalam undang-undang. Dalam bahasa sosiologis itu adalah pelaku yang berteriak sebagai pelaku. Jadi atau bahasa pasar itu biasanya maling berteriak maling. Maling teriak maling ya, Prof ya. Undang-undang memberikan kehormatan bagi yang bersangkutan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang di luar yang ada kaitannya dengan tindak pidana di mana juga ikut dia sebagai terdakwa.
Iya. Nah, dengan catatan ya, yang saya pahami, mudah-mudahan saya tidak keliru. Terdakwa utama tidak boleh menjadi terdakwa atau pelaku utama tidak boleh menjadi justice kolaborator. Yang bisa adalah terdakwa yang bukan pelaku utama yang bisa menjelaskan mengenai tindak pidana itu terjadi dan diduga bagaimana proses tindak lanjut dari tindak pidana itu. Nah, itu justice kolaborator. Iya. Nah, sehingga dengan demikian kalau justice kolaborator itu bisa memposisikan diri dan dinilai benar bahwa dia adalah saksi fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dan punya pengetahuan bahwa ada pihak lain atau modus kejadian itu dia bisa jelaskan, maka undang-undang memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan hukumannya itu bisa lebih ringan dari yang pelaku lain. Bukan bebas ya, jadi dia bisa ada keringanan. Keringanan itu ya katakanlah 10 tahun bisa jadi dia 7 tahun. Iya. Tidak, dia harus bebas karena dia memang juga pelaku. Baik, Pak Prof, kalau begitu Prof, kita melihat di sidang kemarin kemudian Richard Eliezer sebagai justice kolaborator dituntut selama 12 tahun. Pandangan Anda terkait hal itu seperti apa, Prof? Ya, ini pro kontra ya. Iya, saya lihat betul. di media itu banyak yang melihat bahwa kenapa pelaku Ma'ruf itu dan lain-lain itu justru 8 tahun, Iya. Putri 8 tahun. Sehingga dalam pikirannya bahwa justice kolaborator ini harusnya dibawa dari 8 tahun. Nah, dari analisis saya melihat bahwa ini kan baru versi jaksa. Iya. Jaksa melihat bahwa fakta yang terungkap terhadap posisi justice kolaborator, dia bukan justice kolaborator, dia masuk pada kategori Pak saksi utama. Menurut jaksa ya, Prof? Ya, menurut versi jaksa pelaku utama. Sehingga kalau ditanya ada penyimpangan sesuai dengan janji undang-undang, perintah undang-undang, kenapa hukumannya justru lebih berat? Itu menurut versi jaksa. Nah, yang menentukan nanti ini apakah justice kolaborator dia memang bukan pelaku utama, tapi dia bisa mengungkap modus kejadian ini, ya, fakta kejadian ini, maka hakim akan memutuskan apakah menurut perintah undang-undang menyatakan bahwa kalau dia justice kolaborator maka dimungkinkan pidananya lebih ringan dari pelaku-pelaku yang lain. Kalau prediksi Anda, Prof, karena tadi dikatakan sebagai justice kolaborator, apakah nanti putusan majelis hakim bisa meringankan, Prof, untuk justice kolaborator ini? Iya, kalau memang dia sebagai dalam posisi justice kolaborator dan bukti-bukti yang menunjukkan itu ada, maka hakim itu tidak perlu ragu menyatakan bahwa yang terbukti dia memang justice kolaborator. Tapi di sisi lain, kalau versinya tuntutan jaksa, dia juga harus berani menyatakan. Ya. Makanya sekarang banyak di media sosial seolah-olah memberi dukungan, boleh. Tapi tentu kita berharap hakim tidak terganggu pikirannya dengan itu. Orang boleh empati, boleh simpati, boleh menyatakan senang dengan pihak yang menyatakan diri sebagai justice kolaborator. Tapi kita berharap bahwa hakim tidak terpengaruh dengan informasi yang ada di sekelilingnya. Hakim harus melihat bahwa fakta yang mendasari putusannya itu adalah fakta dan dia yakin bahwa apa yang terungkap dalam persidangan itu adalah itu yang terjadi yang sebenarnya. Baik, Prof, kalau kita melihat mata publik ke dalam sidang ini, Prof, bagaimana kemudian tanggapan Anda sebagai pakar hukum, apa saja yang bisa dipetik, pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam sidang ini, Prof? Silakan. Ya, kalau saya lihat bahwa masyarakat memang menginginkan keadilan itu ditegakkan. Bahwa bukan slogan. Jadi keadilan yang diharap di sini adalah keadilan, bukan keadilan prosedural, keadilan substansif. Dalam perkara pidana itu bedanya dengan perkara perdata. Kalau perkara pidana ya kebenaran itu digali, kebenaran material itu digali. Kalau orang menyatakan ada orang meninggal dan diduga ada orang yang melakukan, maka harus dibuktikan apa perannya orang yang diduga melakukan itu. Apakah dia pelaku? Apakah dia menyuruh melakukan atau dia turut serta melakukan. Itu yang harus putusan ini harus menjawab dari perhatian publik yang ingin melihat bahwa tanda petik ya,
terdakwa ini kan punya jabatan yang luar biasa. Ternyata hukum itu ya tidak diskriminatif. Makanya tadi saya katakan FAMIO itu ya, Fight Justice Rod Kolom. Tegakkan hukum dan keadilan sekalipun esok langit akan runtuh. Itu FAMIO yang kalau orang mau menjadi hakim yang baik ya memang di satu pihak pekerjaan itu mulia dan terhormat. Tapi ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi kemuliaan itu sehingga bisa luhur itu kemuliaan. Baik, mungkin ke depannya Prof, sidang vonis setelah ini, setelah sidang vonis Verdi Sambo, kemudian akan ada sidang vonis untuk Richard Eliezer dan juga sidang vonis Putri Chandrawati. Bagaimana kemudian tanggapan Anda sidang ini akan berlanjut ke depannya Prof? Iya, tentu kita berharap bahwa tetap berjalan sesuai dengan mekanisme persidangan yang ada. Bahwa putusan yang memang sudah diyakini oleh majelis hakim berdasarkan bukti yang terungkap tidak terganggu dengan putusan yang hari ini akan menjadi sebuah putusan, ya. Karena putusan ini kan belum dalam ilmu hukum, ketika putusan ini maka putusan itu tidak otomatis mengikat. Kalau jaksanya puas dengan putusan ini maka dia terima. Tapi di sisi lain, kalau terdakwa merasa memberatkan dan dia tidak terima, maka ada upaya hukum yang dia biasa lakukan yang biasa disebut dengan banding. Ya. Kecuali putusannya onsela. Kalau putusannya onsela tadi yang saya katakan terbukti, tapi yang terbukti bukan tindak pidana, maka tidak ada banding. Yang ada itu langsung kasasi. Baik, terakhir mungkin Prof, harapan Anda terkait dengan kasus Verdi Sambo yang sudah bergulir kurang lebih 4 bulan ini Prof, silahkan. Ya, saya sebagai akademisi dan pemerhati hukum sangat berharap bahwa putusan pada perkara ini memang memberikan suasana kepada masyarakat bahwa keadilan itu masih bukan slogan. Keadilan itu bisa dimunculkan di dalam peradilan ini, ya. Apapun putusannya kita percayakan kepada majelis. Majelis kita berharap bahwa kemerdekaan yang dia miliki dia bisa junjung dan dia sadar bahwa putusannya itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Agung sebagai institusi di mana dia berada, akan tetapi putusannya itu dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentu kita berharap bahwa para pihak yang mendambakan putusan ini terutama korban bisa melihat sebagai putusan yang memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Baik, saudara, perbincangan kita pada hari ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Hambali bahwa semoga kita masih menyaksikan saudara sidang vonis Verdi Sambo, semoga apapun keputusan yang diambil oleh majelis hakim ini bisa memberikan rasa keadilan di mata keluarga korban dan juga tentunya di seluruh hadapan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Hambali sudah bergabung bersama tadi kita ngobrol banyak terkait dengan sidang vonis Verdi Sambo dan juga sidang yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan terakhir. Prof, terima kasih sekali lagi dan juga saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.